Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai faktor dan kelipatan. Dalam materi faktor dan kelipatan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama A, faktor bilangan, yang kedua adalah B, kelipatan bilangan. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai faktor bilangan terlebih dahulu. Faktor bilangan. Faktor suatu bilangan adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Jadi, suatu bilangan disebut faktor kalau bilangan tersebut dapat membagi habis bilangan yang mau dicari faktornya, gitu. Ini ada contoh soalnya. Misal ada soal faktor dari bilangan 10 adalah, nah, maksud dari soal ini yaitu kita mencari bilangan-bilangan apa saja yang bisa membagi habis 10. Jadi nanti bilangan-bilangan tersebut akan disebut sebagai faktor dari bilangan 10. Cara mencarinya yaitu dengan menuliskan perkalian dari 1 sampai 10. Nah, ini cara penjabarannya ya. Ibu berikan cara penjabarannya. Jadi kalian tulis dulu nih perkalian 1 sampai 10. Nah, nanti kita cari. Jadi ini tidak semua akan dipakai atau dapat dibilang sebagai faktor. Jadi tidak semua ya. Kita cari dulu nih. Angka apa aja sih yang bisa jadi faktor dari 10? Nah, yang pertama, 10 sama dengan 1 dikali 10. Benar nggak? 1 dikali 10 sama dengan 10. Benar ya? Yang kedua, 10 sama dengan 2 dikali berapa? 2 dikali berapa yang sama dengan 10? 5. Benar nggak? 2 dikali 5 sama dengan 10. Sekarang yang ini. 3 dikali berapa yang hasilnya 10? 3 dikali berapa yang hasilnya 10? Ada nggak? Tidak ada. Kalau tidak ada, maka kita coret. Atau artinya kita tidak pakai. Jadi yang perkalian 3 ini tidak terpakai karena tidak ada 3 kali berapa yang hasilnya 10 itu nggak ada. Gitu. Yang keempat, juga tidak kita pakai. Kenapa? Karena tidak ada perkalian 4 yang hasilnya 10. Ya kan? 4 kali berapa yang hasilnya 10? Nggak ada kan? Maka tidak dipakai. Sekarang ini yang kelima. 5 dikali berapa hasilnya 10? Ya, 5 dikali 2 hasilnya 10. Benar ya? Sekarang yang ini. 6 dikali berapa yang hasilnya 10? Tidak ada. 6 tidak ada bilangan bulat yang dikali 6 hasilnya 10. Nggak ada ya. Kalau 7 ada nggak kalau 7? Tidak ada juga. 8? 8 kali berapa yang hasilnya 10 ada nggak? Tidak ada juga ya. Jadi tidak ada bilangan bulat yang kalau dikali 8 hasilnya 10, maka kita coret. Sekarang 9. Ada nggak bilangan bulat yang dikali 9 hasilnya 10? Tidak ada juga ya, maka kita coret. Sekarang terakhir, 10 dikali berapa yang hasilnya 10? Ada nggak nih? Ada, jadi 10 dikali 1. 10 kali 1 sama dengan 10. Maka kita dapat faktor-faktornya itu adalah ini, 1 dikali 10, 2 kali 5, 5 dikali 2, 10 dikali 1. Nah, kenapa yang ditulis cuma 1 kali 10 dan 2 dikali 5, Bu? Karena 1 kali 10 dengan 10 kali 1 ini sama saja. Jadi karena dia sama,
tulisnya 1 aja, nggak perlu ditulis lagi, gitu. Jadi kalau angkanya sama, tidak perlu ditulis lagi. Ini juga gitu kan? 2 dikali 5 itu sama aja dengan 5 dikali 2, maka ini tidak perlu ditulis dua-duanya. Cukup salah satunya saja. Jadi Ibu tulis salah satunya nih dari keempat yang udah kita dapat. Karena ini sama, 1 dikali 10, 10 dikali 1 sama. Yang ini juga sama nih, 2 dikali 5, 5 dikali 2 sama. Gitu. Jadi kita cuma tulis 2 ini aja. Maka faktor bilangan 10 adalah 1, 10, 2, dan 5. Artinya 1, 10, 2, dan 5 ini merupakan bilangan-bilangan yang nantinya akan dapat membagi habis bilangan 10. Gitu. Maka 1, 10, 2, dan 5 termasuk dalam faktor bilangan 10. Seperti itu. Sudah paham sampai sini? Kita pelajari contoh soal yang lain ya. Ini ada contoh soal yang lain. Faktor dari bilangan 32 adalah, maka kita cari nih bilangan-bilangan yang dapat membagi habis angka 32. Sama seperti tadi, cara penjabarannya, kita tulis dulu nih perkalian dari 1 sampai 10. Lalu kita cari berapa aja yang bisa, yang ada hasilnya. Nah, sekarang yang pertama, 1 dikali 32 hasilnya 32, benar nggak? Benar ya, jadi yang ini udah dapet. Sekarang yang 2. 2 dikali berapa yang hasilnya 32? Ada? Dikali 16. 2 dikali 16 hasilnya akan 32. Kalau 3 ada nggak? 3 kali berapa yang hasilnya 32? Tidak ada, maka kita coret. Yang ini juga. 4 dikali berapa yang hasilnya 32? Ada nggak? Ayo diingat-ingat, ada nggak 4 dikali berapa yang hasilnya 32? Ya benar, 8. 4 dikali 8 hasilnya 32. Ada ya? Kalau yang 5, ada nggak? 5 dikali berapa yang hasilnya 32? Tidak ada, jadi tidak ada perkalian 5 yang hasilnya 32. Sekarang yang 6, ada nggak? 6 dikali berapa yang hasilnya 32? Ada nggak? Tidak ada juga. Kalau 7? Tidak ada, jadi tidak ada 7 dikali berapa yang hasilnya 32 itu nggak ada ya, jadi kita coret. 8 sekarang, 8 dikali berapa yang hasilnya 32, ada nggak? Dikali 4, ada ya. Sekarang 9, 9 dikali berapa yang hasilnya 32, ada nggak? Tidak ada, maka kita coret. Sekarang yang 10, 10 dikali berapa yang hasilnya 32, ada nggak? Tidak ada juga. Jadi, pada bilangan 32, kita dapat 1 dikali 32, 2 dikali 16, 4 dikali 8, dan 8 dikali 4. Nah, karena 4 dikali 8 dan 8 kali 4 ini sama, maka yang ditulis 1 aja. Ibu ambil yang ini, yang 4 dikali 8. Nanti dari semua angka ini, maka faktor bilangannya ini tadi. 1, 32, 2, 16, 4, dan 8. Jadi faktor bilangan 32 adalah 1, 32, 2, 16, 4, dan 8. Bagaimana sampai sini? Sudah bertambah pemahamannya? Apa masih bingung? Kalau masih bingung, kita masih ada contoh soal lagi. Nah, contoh soal yang berikutnya. Faktor dari bilangan 16 adalah, nah, sama, caranya kita jabarin dulu. 1 dikali berapa hasilnya 16? 1 kali 16, hasilnya 16.
2 dikali berapa yang hasilnya 16? 2 dikali 8. 2 dikali 8 hasilnya 16. 3 tidak ada. 3 tidak ada perkalian 3 yang hasilnya 16. Kalau 4 ada nggak? Ada ya. 4 dikali 4 hasilnya 16. Kalau 5 ada nggak? 5 dikali berapa yang hasilnya 16? Tidak ada. Kita coret. Sekarang 6. 6 kali berapa yang hasilnya 16? Ada nggak? Tidak ada juga. Kita coret. 7 dikali berapa yang hasilnya 16? Tidak ada juga. 8. 8 dikali berapa yang hasilnya 16? 8 dikali 2. Benar. 8 dikali 2 hasilnya 16. Berarti ada ya. Sekarang 9. 9 dikali berapa yang hasilnya 16? Tidak ada. Dan 10. 10 ada nggak nih? 10 kali berapa yang hasilnya 16? Tidak ada juga. Maka kita dapat 1 kali 16, 2 dikali 8, 4 dikali 4, dan 8 dikali 2. Maka faktornya itu 1 kali 16, 2 dikali 8, 4 dikali 4. Nah, yang 8 kali 2 ini, karena sama dengan 2 kali 8, maka kita tulis salah satunya saja. Ibu tulis yang ini. Maka faktor bilangan 16 adalah 1, 16, 2, 8, dan 4. Kenapa ditulis 4-nya sekali aja? Karena cukup sekali aja, karena kan angkanya sama. Jadi cukup sekali aja ditulisnya. Jadi bukan 4 gitu, tapi 4 aja. Karena angkanya sama. Seperti itu. Sudah paham ya cara mencari faktor bilangan? Nah, sekarang mengenai faktor persekutuan. Faktor persekutuan adalah suatu bilangan yang menjadi faktor dari dua bilangan atau lebih. Jadi kalau misalnya ada dua bilangan, kita mau cari nih faktor persekutuannya, yaitu yang kita lihat adalah angka yang sama. Jadi kalau kita udah cari faktornya, kita cari angka yang sama dari faktor kedua faktor bilangan tersebut. Gitu. Langsung ke contoh soalnya aja ya, biar langsung ngerti. Ada soal faktor persekutuan dari 32 dan 16 adalah, tahap pertama kita cari dulu faktor dari 32 dan faktor dari 16. Jadi cari dulu masing-masing faktor bilangannya. Faktor dari 32 tadi kita udah cari ya, yang tadi, yaitu 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Ini faktor bilangan 32. Sekarang cari yang 16-nya. Faktor dari 16, 1, 2, 4, 8, dan 16. Nah, ini kan udah dapet nih faktor dari 32 dan faktor dari 16. Sekarang kita cari faktor persekutuan dari 32 dan 16. Jadi faktor persekutuannya, atau ini kan udah dapet nih faktornya. Cari yang sama di antara kedua faktor ini, yaitu yang pertama apa? 1, sama-sama ada 1 ya. Maka ini termasuk faktor persekutuan dari 32 dan 16. Ada lagi nggak yang sama? 2. Maka 2 juga termasuk. Ada lagi nggak yang sama? 4. Maka 4 juga termasuk. Lalu ada lagi? Ada lagi nih yang sama, 8. Maka 8 termasuk juga. Lalu ada lagi yang sama? 16. Maka 16 termasuk. Nah, ada lagi nggak yang sama? Sudah ya, sudah tidak ada lagi ya yang sama. Maka faktor persekutuan dari 32 dan 16 adalah 1, 2,
4, 8, dan 16. Sedangkan yang 32 ini tidak termasuk faktor persekutuan karena cuma ada di 32 aja. Di faktor 16-nya tidak ada 32. Jadi karena dia tidak ada pasangannya di sini, maka dia tidak termasuk faktor persekutuan dari 32 dan 16. Jadi kalau faktor persekutuan itu cari angka yang sama dari kedua faktor yang udah kita cari tadi. Seperti itu. Bagaimana sampai sini sudah paham mengenai faktor persekutuan? Kalau belum, kita bahas satu soal lagi ya untuk sebagai contoh soal. Contoh soal yang kedua mengenai faktor persekutuan, yaitu soalnya faktor persekutuan dari 10 dan 16. Yang pertama kita lakukan adalah cari faktor dari 10 dan cari faktor dari 16. Kita cari dulu faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Sedangkan faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, 16. Nah, kita udah dapet nih faktor dari 10 dan faktor dari 16. Maka faktor persekutuannya dari 10 dan 16 adalah, tadi apa? Cari angka yang sama dari kedua faktor ini. Apa nih angka yang sama? 1, 2, 5, 10, 1, 2, 4, 8, 16. Ada nggak yang sama? Angka 1, benar. Maka angka 1 ini termasuk ke dalam faktor persekutuan dari 10 dan 16. Ada lagi nggak yang sama? 2, benar. Jadi 2 juga termasuk faktor persekutuan dari 10 dan 16. Ada lagi nggak yang sama? Udah nggak ada ya, jadi ini 5, di sini nggak ada 5, di sini 4, di sini juga nggak ada 4, jadi ini udah nggak ada lagi yang sama. Maka faktor persekutuannya hanya 1 dan 2. Seperti itu, jadi kalau faktor persekutuan cari yang sama di antara kedua faktor ini. Seperti itu. Sampai sini sudah paham? Baik, kita lanjut aja langsung ke latihannya. Kalian kerjakan. Ayo berlatih 2.3 halaman 43 buku paket matematika nomor 1, 2, 3, dan 4. Dan ayo berlatih 2.4 halaman 45 nomor 1. A sampai E. Kerjakan di buku tulis, ditulis soalnya, dan jabarkan caranya. Sekian materi pembelajaran kita hari ini. Semoga penjelasan Ibu sudah jelas. Dan jika memang masih belum jelas, kalian boleh tanyakan langsung ke Ibu ya. Jangan takut untuk bertanya langsung ke Ibu kalau masih bingung. Baik, sampai jumpa pada materi pembelajaran selanjutnya.